Terima kasih Tuhan. Hati kami berkobar-kobar karena kami sungguh merasakan kehadiran tempat ini. Dan kami percaya biarlah pujian dan penyembahan kami menjadi dupa yang harum bagi Tuhan. Dan setiap doa yang dipanjatkan dari tempat ini sampai ke surga. Dan Tuhan menjawabnya. Dan kami sudah menerimanya. Terima kasih Tuhan. Teruslah bekerja Roh Kudus dalam hati kami. Sehingga hari ini kami menerima sesuatu yang berbeda. Yang membuat hidup kami tidak sama lagi. Terima kasih Tuhan. Hadir di tengah-tengah kami. Urapi kami dan jamah kami. Di dalam nama Tuhan Yesus. Mari letakkan kedua tanganmu di dadamu. Saya mengundang pelayan perjamuan untuk maju ke depan. Siapkan hati kami untuk menerima roti dan anggur ini Tuhan. Sebagai lambang dari tubuh dan darah Kristus. Karena kami tahu saat kami bersekutu dengannya, memakan dan meminumnya, iman kami menerimanya sebagai tubuh dan darah Kristus. Sekalipun dalam wujud roti dan anggur. Tapi kuasa tubuh dan darah Kristus itu ada di tengah-tengah kami. Mengurapi hidup kami. Kau mengurapi roti dan anggur ini. Kau kuduskan Tuhan. Dan sesuatu terjadi saat kami menerimanya. Ampuni semua dosa dan pelanggaran kami. Kami manusia yang tidak sempurna. Di dalam nama Tuhan Yesus. Mari sama-sama kita katakan. Silakan duduk saudara. Holy are you Lord.
Tuhan dalam Mazmur 37 ayat 3 berkata, percayalah kepada Tuhan dan lakukanlah yang baik. Diamlah di negeri dan berlakulah setia. Mari bangkit berdiri dari kursimu dan angkat roti ini tinggi-tinggi di hadapan Tuhan. Sebab apa yang kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan, ia mengambil roti dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Apakah engkau percaya bahwa roti ini melambangkan tubuh Kristus? Dan tubuh Kristus sudah dipecah-pecahkan. Dan saat engkau memakannya, engkau bersekutu dengan tubuh Kristus. Amin. Mari kita makan di dalam nama Tuhan Yesus. Mari angkat cawan ini tinggi-tinggi di hadapan Tuhan. Demikian juga Yesus mengambil cawan sesudah makan dan berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimateraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Apakah engkau percaya bahwa Tuhan Yesus telah mati di atas kayu salib untuk menebus dosamu? Dan darahnya tercurah dan dilambangkan melalui anggur ini. Amin. Saat engkau meminumnya, kuasa Tuhan turun atasmu dan kuasa dosa dipatahkan. Amin. Di dalam nama Tuhan Yesus, mari kita minum sama-sama. Terima kasih Yesus. Terima kasih Tuhan. We worship you. Terima kasih Tuhan. Kami mengucap syukur Terima kasih atas persekutuan dengan tubuh dan darah-Mu melalui roti dan anggur ini. Terima kasih Yesus. Dan kami percaya melaluinya kami mengenal apa yang sudah Engkau lakukan bagi kami hari ini. Amin. Akan kematian dan penebusan-Mu di atas salib untuk kehidupan kami hari ini dan seterusnya. Amin. Kami bukan lagi orang-orang yang dikutuk oleh dosa. Amin. Bukan lagi orang-orang yang dikutuk oleh kematian daging. Bukan lagi orang-orang yang dikutuk oleh sakit penyakit. Amin. Tapi sudah dimerdekakan, disembuhkan, dipulihkan. Amin. Dan hati kami berkobar-kobar untuk Tuhan. Amin. Terima kasih Tuhan. Sebentar lagi kami mau dengar firman-Mu. Sampaikan isi hati-Mu bagi kami. Urapi kami hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Mari sama-sama kita katakan. Amin. Amin. Silakan dulu, saudara. Shalom. Hari ini kita akan belajar mengenai apa yang terjadi 2000 tahun yang lalu. Ketika murid-murid diperintahkan oleh Tuhan untuk tidak boleh meninggalkan Yerusalem. Pertama saya akan mengajak kita untuk membuka di dalam kitab Kisah Para Rasul. Sesaat sebelum Tuhan Yesus meninggalkan murid-murid di Bukit Zaitun. Dan dia terangkat ke surga, dia memberikan sebuah pesan yang sangat kuat, yang bergaung melewati ruang dan waktu sampai dengan hari ini. Di masa kita, di dalam Kisah Rasul pasal 1, ayat yang ke-6, ke-7, ke-8, dan ke-9 kita akan baca. Maka bertanyalah mereka yang berkumpul di situ, Tuhan, maukah engkau pada masa ini memulihkan kerajaan bagi Israel? Jawabnya, engkau tidak perlu mengetahui masa dan waktu yang ditetapkan Bapa sendiri menurut kuasanya. Tetapi lihat ayat yang ke-8. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Sesaat kemudian terjadi ayat yang ke-9. Sesudah ia mengatakan demikian, terangkatlah ia disaksikan oleh mereka dan awan menutupnya dari pandangan mereka.
Perkataan Tuhan Yesus sebelum dia terangkat ke surga adalah janji tentang kuasa Roh Kudus. Katakan kuasa Roh Kudus. Kata kuasa di situ sebagaimana kita ketahui menggunakan dan berasal dari kata dunamos. Kalau kita mau meledakkan gunung batu, kita tidak bisa memotongnya. Kita tidak bisa menggunakan pahat. Kita tidak bisa menggunakan bulldozer. Kita menggunakan alat peledak. Dan alat peledak yang biasanya digunakan adalah dinamit. Dari kata itulah, dari kata dunamos, muncul kata dinamit. Sesuatu yang meledakkan. Sesuatu yang membuat kegemparan. Sesuatu yang menggoncang apa yang masif, apa yang tak tergoyahkan. Apa yang tak tergoncangkan. Bisa digoyang, bisa diledakkan oleh dinamit. Dan itu artinya apa? Ketika anak-anak Tuhan yang dipenuhi oleh dunamos itu, di mana dia hadir, di mana dia pergi, maka dia akan mampu menggoncangkan apa yang tak tergoncangkan. Di mana dia pergi, dia mampu meruntuhkan apa yang tidak bisa diruntuhkan oleh manusia. Di mana dia hadir, maka dia membuat sesuatu terjadi. Itulah yang disebut dengan kuasa dari Roh Kudus. Tentu saja kuasa dari Roh Kudus ini tidak berasal dari dalam diri kita. Tapi kuasa ini berasal dari Tuhan. Dan kita harus menyadari bahwa tanpa kuasa Roh Kudus dalam kehidupan kita, kita adalah manusia biasa. Bukan manusia yang luar biasa. Sebaliknya, ketika kuasa Roh Kudus hadir dalam diri kita, maka seperti janji Tuhan kepada murid-murid, dia mentransformasi murid-murid ini dari orang-orang biasa menjadi orang-orang yang luar biasa. Mengapa Anda bisa melihat seseorang berhasil? Mengapa Anda bisa melihat bahwa apa yang dikerjakan oleh seseorang tidak pernah gagal? Kenapa Anda bisa melihat bahwa ada orang-orang yang menempuh perjalanan yang begitu sulit di dalam hidupnya? Menghadapi berbagai tantangan yang sangat berat. Tapi dia bisa bertahan. Dia bisa sukses. Banyak orang yang berkata bahwa itu karena kemampuan manajerial, kemampuan manusia, keahlian kita, keterampilan kita. Tapi saya mau beritahu kepada kita semua bahwa segala hal yang berhasil dalam hidup kita ini karena kita orang Kristen. Itu bukan karena kemampuan kita sendiri. Tapi karena kuasa Roh Kudus yang memampukan kita. Dan itu yang membuat kita berbeda dengan orang lain. Oleh sebab itu kita perlu bergantung sepenuhnya pada kuasa Roh Kudus ini. Dalam seluruh aspek kehidupan kita. Dalam perilaku kita, dalam keseharian kita. Dalam pekerjaan kita. Mungkin kita memang terampil dibanding orang lain. Tapi kita tetap memiliki kewajiban untuk mengandalkan Tuhan. Kewajiban untuk meminta kepada Tuhan. Tuhan, aku punya keterampilan yang berbeda dibanding orang-orang di sekitarku. Tapi tolong mampukan aku lebih lagi dengan kemampuan ini. Agar Roh-Mu bekerja di dalamku dan melalui aku. Sehingga kemampuan yang Kau berikan kepadaku bisa berguna. Dan bisa dimanfaatkan secara efektif dan efisien. Itu yang membuat kita berbeda dari orang-orang lain. Tuhan mampu mengubah orang-orang Galilea yang tidak berpendidikan. Orang-orang Galilea yang karakternya masih perlu dibentuk ulang terus-menerus. Menjadi orang-orang gara-gara anggur. Menjadi orang-orang yang memberitakan Injil dengan kuasa yang besar, dengan kuasa yang hebat. Mohon maaf saudara, saya harus minum air dulu. Itulah maksud Roh Kudus dinyatakan kepada murid-muridnya. Itulah sebabnya Tuhan berpesan kepada murid-muridnya bahwa kamu akan menerima kuasa, akan menerima dunamos, akan mampu meledakkan sesuatu. Dan kita tahu akhirnya bahwa 12 murid Yesus ini membawa kegemparan tidak hanya di Yerusalem, tidak hanya di Samaria, tidak hanya di Yudea, tapi ke seluruh ujung bumi dan dampaknya adalah kehidupan kita hari ini. Haleluya. Dan kuasa yang sama tidak hanya dijanjikan kepada murid-murid. Kuasa yang sama dijanjikan kepada kita. Mereka tidak tahu seperti apa Roh Kudus itu. Mereka tidak tahu kapan itu datang. Mereka hanya mendengar janji Tuhan dan percaya. Ini masalah kita orang Kristen. Kita banyak mendengar janji Tuhan. Tapi kita gagal untuk percaya. Kenapa? Karena kita tidak pernah tahu kapan janji Tuhan itu digenapi. Ketika itu berlangsung begitu lama, Tuhan sebenarnya ketika menjawab doa kita, maka seketika kita sudah menerimanya secara roh. Tapi kenapa kita belum menerimanya secara fisik? Karena itu bergantung
dari sikap hati dan kepercayaan kita. Saat ini saya berani memberitahu kepada saudara bahwa ketika Anda berdoa, Tuhan mendengar doamu. Ketika Daniel berdoa, malaikat datang kepadanya dan berkata, saat engkau berdoa, Tuhan sudah menjawab doamu. Dan Tuhan meminta kita, berdoalah, maka kamu akan menerimanya. Mintalah, kamu akan menerimanya. Doa adalah sarana untuk membuat kita meminta. Dan doa adalah sarana di mana Tuhan menjawab kebutuhan-kebutuhan kita. Kenapa kita gagal dan terlambat, bahkan tidak pernah bisa menerima janji Tuhan yang kita dengar? Karena kita kurang percaya. Bukan tidak percaya. Murid-murid satu perahu dengan Tuhan Yesus. Dan mereka tergoncang dengan badai. Artinya apa? Apa yang membuat mereka mengalami reduksi kepercayaan atas janji Tuhan? Karena mereka dipengaruhi oleh kenyataan. Dan mereka membiarkan diri, pikiran, hati mereka dipengaruhi oleh kenyataan. Katanya menyeberang. Tapi ini coba lihat, air sedang masuk dalam perahu. Badai berlangsung di sekeliling kita. Hujan datang, perahu goyang. Yang terjadikan itu. Ini yang membuat akhirnya orang-orang yang menerima janji Tuhan kehilangan pegangannya atas setiap janji Tuhan dalam hidupnya. Karena dia menghadapi dan lebih memberi ruang pada kenyataan yang ada. Murid-murid hanya menerima janji. Mereka tidak tahu kapan, tetapi kamu akan menerima kuasa. Kuasa itu seperti apa? Kapan? Di mana? Mereka tidak pernah tahu. Tiba-tiba bus, Yesus terangkan naik ke surga. Mereka masih melongo, menatap ke atas. Malaikat datang mengingatkan mereka, hai orang-orang Galilea, hai orang-orang, ngapain kamu melihat ke atas terus? Dia yang kamu lihat terangkat itu akan datang kembali dengan cara yang sama. Artinya sudah kalah, selesai. Lakukan pekerjaanmu. Kita seringkali seperti ini, saudara. Seperti apa? Bertanya-tanya. Kayak apa sih kuasa Tuhan? Kayak apa sih kalau Tuhan menjamah kita? Kalau memulihkan kita? Tuhan tidak memerlukan itu, saudara. Bagian kita adalah menerima janji itu. Dan percaya. Orang yang percaya, dia tidak akan terpengaruh dengan realitas. Walaupun dia berada dalam realitas. Itu loh artinya orang yang percaya. Orang yang percaya digerakkan bukan oleh hal-hal natural. Tapi digerakkan oleh kekuatan supernatural. Hal natural itu terlihat. Bisa dideteksi oleh indera kita. Tapi hal supernatural itu tidak terlihat. Kita bisa merasakannya. Amin. Ketika kami minggu lalu, kami tiba di Kaisarea Maritima. Hujan deras dan banjir. Sementara kami harus turun di tempat itu. Apa yang saya lakukan? Tuhan, sudah sejauh ini kami berada di tempat ini. Perjalanan jauh, masa hanya untuk melihat dari jauh dan tidak turun ke bawah. Karena banjir dan hujan. Tolong hentikan hujannya. Baru bilang amin, langsung hujan berhenti. Pas! Itu yang namanya kuasa supernatural. Hujan berhenti, benar-benar hujan berhenti. Dan kami semua turun. Menikmati apa yang sudah Tuhan sediakan di tanah perjanjian. Sementara orang lain berharap karena hujan di tanah perjanjian adalah berkat. Hanya sekali sampai 2 kali setahun hujan turun. Jadi kalau hujan turun itu anugerah. Saya berkata kalau hujan turun kami tidak bisa turun. Jadi hujan di stop dulu supaya kami bisa turun. Terserah setelah kami lewat mau hujan turun saya tidak tahu lagi. Apa yang terjadi. Saya pernah melihat bagaimana awan turun dari langit seperti tiang. Awan turun dari langit berjalan di aspal. Menuntun mobil kami. Setelah mobil itu lewat, awannya terangkat lagi. Itu hal-hal supernatural. Apa artinya hal supernatural? Jangan biarkan imanmu dikontrol oleh hal-hal natural. Memang kita hidup secara natural. Tapi jangan lupa bahwa yang natural ini sangat terkait dan berkorelasi dengan hal supernatural. Ingat firman Tuhan berkata, kalau engkau berdoa, perbuatlah seolah-olah engkau sudah menerimanya. Sudah menerimanya di mana? Di dalam alam supernatural. Sebab apa yang engkau lihat di dalam alam supernatural, itu yang akan terjadi di dalam alam natural. Jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Duluan mana terjadi? Di surga dulu. Makanya anak-anak Tuhan itu perlu men-set pikirannya
Dan memberi ruang di dalam pikirannya yang sangat logis itu dengan hal-hal yang supernatural. Ini bukan perkara yang mudah. Abuna lulus dengan kemampuan logika. Dulu S1 Abuna fisika. Fisika itu harus terbukti, terlihat. Ketika memasuki wilayah teologis, ini bukan perkara yang mudah. Dan kenapa ini bisa berhasil? Karena saya memaksa diri saya untuk menerima hal yang supernatural di atas hal yang natural. Dan persoalan kita juga sama dengan persoalan murid-murid. Mereka tidak tahu seperti apa Roh Kudus itu. Kapan Tuhan itu mewujudkan janji itu. Yang Tuhan tuntut dari mereka adalah ketaatan dan kepercayaan. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Bagaimana turunnya mereka tidak pernah tahu. 500 orang menjadi saksi kata Rasul Paulus. Peristiwa kenaikan Yesus ke surga. Tetapi apa yang terjadi dari 500 orang itu, 380 orang pergi dan pulang ke rumahnya masing-masing. Apakah kita menjadi bagian dari 380 orang itu yang hanya mendengar dan berkata, Allah apa itu? Nyatanya dia meninggalkan kita. Ya udahlah, bubar aja. Tempuh jalan masing-masing. Seringkali kita seperti itu. Ketika kita berhadapan dengan fakta dan kenyataan, akhirnya kita mengambil keputusan dan bergerak menuju arah yang berlawanan dari janji Tuhan itu. Hari ini kita kembali ke jalan yang benar. Tuhan, aku mau menerima dan memelihara setiap janji yang aku terima dalam hidupku. Sekalipun yang aku lihat dan yang aku alami dan di mana aku berada, ada hal-hal yang mustahil, tapi tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Haleluya. Kalau Tuhan menjanjikan kuasa Roh Kudus turun atasku, aku akan memiliki dunamos di dalam diriku. Orang yang punya dunamos di dalam dirinya, kalau dia menghadapi sakit penyakit, dia akan, dokter berkata sakit penyakit ini tidak bisa dihancurkan, dengan dunamos itu bisa dihancurkan. Anda mengerti maksud Abuna? Kalau dia bekerja dan ada sesuatu yang dia tidak bisa lawan, ada sesuatu yang dia tidak bisa hancurkan, dengan kuasa dunamos itu bisa dihancurkan dan bisa dilawan. Itu membuktikan bahwa Anda tidak bisa menghadapinya dengan kekuatanmu sendiri. Tapi Anda bisa menghadapinya dengan kekuatan dan kuat kuasa Roh Kudus. Mengapa kita seringkali hands up dan berkata aku menyerah Tuhan? Aku nyerah. Itu karena kita tahu batasan kita. Tapi ketika kita diurapi, memiliki kuasa Roh Kudus, maka kita akan melampaui batasan natural itu. Kita akan bergeser menuju wilayah supernatural. Dan itu yang Tuhan mau lihat di dalam kehidupan kita. Secara faktual, secara natural, kita berada di dalam lingkup-lingkup yang terbatas. Tapi tanpa kita sadari, ketika kita memelihara apa yang supernatural itu, ketika kita memberi ruang terhadap yang supernatural itu, maka kita tiba-tiba berada di sana. Hari ini berdoa kepada Tuhan, Tuhan, aku mau memberi ruang dalam pikiranku, hatiku, spiritku terhadap hal yang supernatural. Haleluya. Yesus sedang berbicara tentang hal yang supernatural. 500 orang, kata Rasul Paulus, mendengar pembicaraan Tuhan Yesus itu. Menjadi saksi kenaikan Tuhan Yesus ke surga. Tapi berapa orang yang percaya? Lihat di dalam ayat 15. Pada hari-hari itu, berdirilah Petrus di tengah-tengah saudara-saudara yang sedang berkumpul itu. Kira-kira 120 orang banyaknya. 120 orang banyaknya. Di mana yang 380? Mereka mendengar janji Tuhan, tapi tidak pernah bisa menerimanya. Karena apa? Mereka lebih mengutamakan hal-hal natural dan mengabaikan fakta supernatural. Mungkin karena pikiran mereka terbatas. Mungkin karena ketidakpercayaan mereka. Mungkin karena mereka kecewa. Ya, Tuhan yang kita ikuti, yang katanya memulihkan kerajaan bagi Israel, malah meninggalkan kita. Tidak kelihatan jejaknya. Di mana dia? Banyak orang-orang yang termasuk dalam golongan yang seperti ini. Hari ini ketika nanti kita berdoa, kita harus minta pada Tuhan. Tuhan, aku tidak mau dalam golongan 380 orang itu. Aku mau menjadi golongan yang 120 orang. Dan 120 orang itu yang berkumpul di atas loteng Yerusalem. Mereka berada di sana. Kenapa mereka berkumpul? Apa yang mereka lakukan? Mereka menanti janji Tuhan itu. Mereka tidak tahu kapan dan dengan cara yang seperti apa. Tapi mereka berkumpul, berdoa, karena mereka percaya bahwa suatu waktu
mereka akan menerima janji itu. Kapan? Tidak ada yang tahu. Itu loh sikap hati yang Tuhan mau lihat. Ketika kita berdoa kepada Tuhan, Tuhan, aku butuh ini, butuh ini. Maka kita harus percaya kita akan menerimanya. Kapan? Itu bukan urusan kita. Jalani saja kehidupanmu dengan cara yang biasa. Karena yang penting Anda sudah berdoa dan Anda yakin Tuhan mendengar doamu. Itu dasar kehidupan Kristiani. Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang tidak kita lihat kok. Dan bukti dari apa? Hah? Bukti dari apa yang Anda mengharapkan apa? Kalau itu sudah terbukti, maka iman tidak perlu. Karena belum terbukti, maka iman diperlukan. Seringkali Abuna berhadapan dengan jemaat yang pesimis melihat kuasa yang seperti ini. Ketika dia berhadapan dengan fakta mengenai bisnis, mengenai pekerjaannya. Mana Tuhan, mana Tuhan. Tidak ada istilahnya gereja-gereja. Di titik itu Anda gagal dengan kuasa supernatural. Anda tidak pernah tahu cara Tuhan bekerja. Kita tidak pernah tahu jalan-jalan Tuhan. Tuhan berkata, jalanku bukan jalanmu. Rancanganku bukan rancanganmu. Maka kita tidak pernah boleh mengizinkan kita sebenarnya. Diri kita berpikir, Tuhan aku mau seperti ini dan harusnya seperti ini. Enggak boleh. Biarkan saja Tuhan yang bekerja. Lakukan bagianmu. Maka Tuhan akan melakukan bagiannya untuk saudara. 120 orang ini melakukan bagian mereka. Mereka berkumpul di atas loteng Yerusalem. Sesak-sesaan itu karena loteng Yerusalem sempit dan kecil. Mereka tidak tahu. Apa yang mereka lakukan di situ bersekutu. Fellowship. Bersekutu. Inilah dasar dari gereja. Bapak Ibu ketika hadir di gereja, duduk di kursi, menyembah dan memuji Tuhan, Anda sedang menjadi bagian dari persekutuan. Karena kuasa supernatural hanya akan dinyatakan kepada orang-orang yang menjadi bagian dari persekutuan. 380 orang itu tidak mau menjadi bagian dari persekutuan, ngacir mereka. Pergi. Mereka sibuk dengan urusan sendiri-sendiri. 120 orang ini adalah golongan kita. Itu sebabnya Bunda mengajar ini kembali kepada kita hari ini. Aku mau menjadi golongan 120 orang. Anda bersama-sama dengan Bunda? Yang bagian persekutuan. Itu sebabnya tidak boleh kecuali Anda tergeletak di atas tempat tidur, rumah sakit. Diinfus, ada alat-alat pengukur di sampingmu. Baru Anda boleh tidak ke gereja. Selama kaki masih kuat. Nafas masih ada di mulutmu, di dalam paru-parumu. Lihat Pak Chandra ini. Minta dukungan doa ke kita terus. Kena stroke. Semula gak bisa apa-apa. Pelan-pelan dia sudah mulai jalan. Pelan-pelan kekuatannya ditambahkan. Itu seharusnya menjadi contoh dan teladan buat kita. Wong aku masih kuat jalan kok. Amin. Aku masih bisa jalan. Selama kita akan jalan, nanti Tuhan akan sempurnakan kembali kaki itu. Tadi saya tanya gimana kakinya? Tangan sudah oke, tinggal kaki sebelah kiri. Latih aja. Lakukan saja bagianmu. Jangan benturkan itu dengan kenyataan. Iman memang tidak patut dibenturkan dengan kenyataan. Pasti nanti salah satu akan menang dan salah satu akan kalah. Dan biasanya yang menang adalah kenyataan. Betul kan? Akhirnya kita gagal. Jangan dibentur-benturkan. Ya. Dan dia nanti akan pulih. Pasti pulih. Bagian dari persekutuan. Katakan bagian dari persekutuan. Kasih tahu kiri kanan, jangan malas ke gereja. Ini penting, banyak alasan. Saya curiga dengan Giatri dan istri Ambon ini. Lama-lama ini pindah aja ke Semarang nih orang dua ini. Jauh-jauh dari Jakarta. Ini jemaat paling jauh saudara. Lah kita jemaat kita dari mana? Satu Semarang ini paling jauh mana? Timur, kita di barat toh. Paling jauh di timur. Udah biar pet. Jangan jauh-jauh dari timur. Sak Grapat mah rumahnya. Biar pet. Seharusnya
Anda harus malu sama orang Jakarta. Yuli itu datang setiap Jumat doa. Lepas dari dia sedang membayar harga, lepas dari itu. Tapi lihat, jauh-jauh dari Jakarta datang hari Jumat. Emangnya murah itu semua biayanya? Naik kereta api, nyewa kamar di hotel, hanya untuk berdoa. Ini menginspirasi kita harusnya. Halo? Kenapa sih? Karena percaya hal yang supernatural. Itu pegangan kita. 120 orang ini harusnya menjadi bagian kita. Dodi maju ke depan. Menjadi bagian kita. Kita akan berdoa sebentar lagi. Abuna setiap kali pulang dari Holy Land selalu impartasi. Jangan takut. Abuna gak bawa COVID. Ada yang jauh-jauh sama saya tadi. Gini-gini. Dipikir saya bawa COVID. Loh, saya harus beritahu, harus menjaga Anda toh. Kalau saya ada sesuatu, saya pasti tidak akan dekat dengan Anda. Itu aja pegangannya. Oh, Abuna lagi menjaga kami. Nah, jadi kalau saya hadir bersama saudara hari ini, berarti aman. Tadi ada yang jauh-jauh. Langsung ngacir sama saya. Saya tahu dia jauh. Biasa. Biasa itu. 120 orang. Apa yang terjadi di atas loteng Yerusalem? Ruang sempit, mereka bersekutu. Dan di dalam persekutuan itu, tiba-tiba sesuatu terjadi. Kisah Rasul pasal 2, ketika tiba hari Pentakosta, semua orang percaya berkumpul di satu tempat. Fellowship together. Tiba-tiba turun dari langit suatu bunyi seperti tiupan angin keras. Kita sudah sering kali dan berulang kali membaca ayat ini. Yang memenuhi seluruh rumah di mana mereka duduk. Dan tampaklah kepada mereka lidah-lidah seperti nyala api yang bertebaran dan hingga pada mereka masing-masing. Tuhan hadir. Roh Kudus hadir dalam bentuk api. Roh Kudus bukan hanya sekedar memberi pengurapan. Roh Kudus adalah eksistensi Tuhan. Coba kita mundur ke belakang, tarik mundur ke belakang. Ketika Tuhan memanggil Musa, pertama kali panggilan terhadap Musa dinyatakan di kaki Gunung Sinai. Di padang penggembalaan ada semak duri yang terbakar. Dan Tuhan hadir dalam bentuk api di situ. Ketika Musa mendekat memeriksa fenomena yang tidak biasa itu, tiba-tiba muncul suara dan dia diperintahkan melepaskan kasutnya. Karena tanah di mana api itu berada adalah kudus. Tuhan hadir dalam bentuk api. Ketika dia berhasil memimpin bangsa Israel, Musa itu bukan apa-apa. Dia pelarian, dia tidak memiliki kecakapan untuk berbicara, dia tidak punya keterampilan untuk memimpin orang. Tapi kenapa dia mampu memimpin bangsa Israel yang besar itu? Karena Roh Kudus bekerja di dalam dirinya. Pra-eksistensi Roh Kudus. Tuhan mengurapi dia. Ketika dia memimpin bangsa Israel ke Gunung Sinai, Tuhan hadir dalam bentuk api di puncak gunung. Itu mengulang, memorizing apa yang terjadi di perjanjian lama saat peristiwa Pentakosta terjadi. Ketika murid-murid menerima kuasa Roh Kudus, maka setiap mereka 120 orang itu menerima masing-masing lidah api. Kalau 120 orang di situ, maka ada juga 120 lidah api turun atas mereka. Tuhan hadir di dalam api. Kalau api hadir, kalau api ada, saudara, maka pertama yang Anda rasakan kalau api ada itu apa? Panas. Orang mati itu dingin. Kalau sel-sel tubuh kita kena penyakit itu dingin. Kalau kehidupan rohani kita mati, kita jadi manusia yang dingin. Maka ketika kuasa Roh Kudus turun, dinyatakan di tengah-tengah kita, Tuhan akan membuat kita menjadi panas kembali. Hanya orang hidup yang panas. Betul? Coba kalau binatang Joni itu dan kawan-kawan barusan datang ke tempat pemotongan. Itu fotonya dipasang. Kami datang ke tempat pemotongan yang baru, Abuna. Kalau kita raba dia, mati.
dingin. Kenapa? Karena dia mati. Walaupun ada AC yang sangat dingin, Anda berada di daerah kutub, badanmu tetap panas. Sebagai tanda bahwa ada kehidupan di dalam tubuhmu. Demikian hal yang sama, rohmu akan tetap panas. Kalau Anda tanda kehidupan dari kuasa Roh Kudus bermanifestasi di dalam dan melalui hidup. Hal kedua, kalau kita berhadapan dengan api, selain panas apa? Terang. Enggak gelap. Coba lihat wajah kiri kanan, walaupun pakai masker, lihat. Itu wajah terang. Ya kan? Karena apa? Kemuliaan Tuhan memenuhi hidup kita. Haleluya. Bisa beri tepuk tangan buat Tuhan. Terang. Kalau Anda berjalan, ada terang. Anda jadi tahu jalanmu. Mau kemana, Anda tahu mau kemana. Anda tahu mana daerah yang harus Anda hindari. Karena ada terang di dalam diri saudara. Bahkan yang gelap-gelap tidak berani menghampiri saudara. Karena apa? Karena Anda membawa terang. Di mana ada terang, di situ kegelapan menyingkir. Kalau Anda melihat nelayan-nelayan di lepas pantai itu, perahu-perahu membawa lampu Petromax. Kenapa sih membawa lampu Petromax? Supaya ikan mendekat. Orang yang punya terang di dalam dirinya akan membuat segala berkat datang kepadanya. Haleluya. Kalau hidupmu digerakkan oleh terang, dan terang memenuhi seluruh kapasitas tubuhmu, kapasitas roh, every day is with miracle. Karena ikan akan datang. Ikan adalah lambang berkat. Haleluya. Apa yang Anda lihat ketika bicara tentang api, bukan hanya panas, bukan hanya terang, tapi membakar. Di mana Anda pergi, Anda ikut membuat terbakar sesuatu yang lain. Apa yang Anda pegang? Saya ingat ada satu cerita, tangan Raja Midas. Raja Midas ini, kalau pegang sesuatu, maka apa yang terjadi? Apa yang dipegangnya menjadi emas. Artinya dia memberi dampak. Bayangkan kalau kuasa Roh Kudus ada di dalam diri saudara, apa yang Anda kerjakan akan ikut terbakar. Bukan terbakar hancur, tapi ada dampaknya, ada kegerakan. Orang yang sakit yang Anda pegang akan sembuh. Orang yang bermasalah yang Anda pegang akan mendapat kekuatan baru. Karena Anda berdampak. Sebab api itu bisa ditularkan. Panas itu bisa ditularkan. Kuasa itu bisa diimpartasikan. Dan itu yang akan kita terima hari ini. Abuna akan berdoa buat saudara. Kita akan berdoa bersama-sama. Tuhan, aku mau minta terang itu. Supaya aku bisa panas. Aku sudah tidak mau lagi suam-suam kuku. Aku tidak mau dingin. Ini akhir zaman. Di akhir zaman ya hanya ada dua kelompok orang. Mau dingin, dingin sekalian. Mau panas, panas sekalian. Jangan pernah mau menjadi suam-suam kuku. Ini akhir zaman. Tuhan mau kita tetap menjadi terang. Karena kegelapan semakin melanda dunia. Dan kita menjadi terang. Ini akhir zaman. Lebih enak memberkati daripada diberkati. Kita mengimpartasi orang. Dan kita mau dipakai oleh Tuhan sebagai alat Tuhan. Haleluya. Bapak terima kasih. Materaikan pengurapan itu dalam hidup kami. Maka sejak saat ini kami berada dalam supernatural life. Hidup yang supernatural. Sejak saat ini roh kami berkobar-kobar. Hati kami panas Tuhan. Dan kami menjadi pembawa terang. Sehingga itu berdampak dalam pekerjaan, dalam kesehatan, dalam keluarga, dalam pelayanan. Kami memberi dampak kepada orang lain. Kami membawa kuasa dunamos. Kami membawa perubahan. Dan berkat itu menjadi bagian yang mengikuti kami. Materaikan firman-Mu, materaikan pengurapan-Mu dalam hidup kami. Terpuji nama-Mu di sorga ya Tuhan. Terima kasih Roh Kudus atas lawatan-Mu dalam hidup kami hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus. Mari sama-sama kita katakan amin. Berikan tepuk tangan buat Tuhan saudara. Biarkan saja mereka. Ada yang mau kesaksian? Apa yang dialami tadi? Ayo maju ke depan. Anda mengalami sesuatu? Apa yang Anda alami? Abuna ingin tahu.
coba kesaksian ke depan. Ada? Ada Bapak Ibu? Mau kesaksian? Yuk. Benar nih? Hah? Iya. Benar. Mike. Itu tuh. Shalom Bapak Ibu. Shalom. Pagi hari ini saya datang. Ada pergumulan yang saya hadapi dalam pekerjaan saya. Sebenarnya hari ini harusnya seperti Abu Ni tahu saya tidak hadir. Tapi nggak tahu gimana caranya Roh Tuhan itu, saya tidak bersyukur ada tim, harusnya saya ada outing di kantor, tapi saya tidak bersyukur karena ada orang yang kena COVID, tapi akhirnya saya undur outing itu. Dan saya begitu merindukan bagaimana hati saya mendapatkan impartasi hari ini. Akhirnya outing saya undur, saya datang hari ini Abuna, di depan jemaat. Mungkin jemaat tahu ya, kantor saya ada PHK 1.300 orang. Dan saya bagian dari itu. Tapi di saat yang sama di hari itu, Tuhan jawab doa saya. Di hari itu juga, saat saya kena PHK itu, Tuhan kirimkan jawaban headhunter telepon saya dan dia minta saya kirimkan slip gaji untuk saya dapat di tempat yang baru. Saya percaya ini adalah bagian dari Rosh Hashanah yang harus saya bagikan ke teman-teman, ke Bapak Ibu. Dan baru hari ini saya selalu memimpikan bagaimana lawatan Roh Kudus, dan saya terima itu dan gak bisa bergerak Bapak Ibu. Saya cuma nyanyi kebaikan Tuhan, goodness of God, itu aja Bu. Biarkan dia merasakan kabut. Selama ini dia minta-minta. Nanti kita turun ke bawah biar aja dia tinggal di sini. Besok kita paket ke Jakarta dia. Ada lagi yang mau kesaksian Bapak Ibu? Jangan takut. Ada yang mau kesaksian? Coba ayo maju ke depan. Ada? Tidak ada? Mari kita beri kemuliaan buat Tuhan. Haleluya. Kita dengarkan pengumuman. Shalom Bapak Ibu semua. Bapak Ibu diberkati dan firman pagi hari ini. Haleluya. Kami mengucapkan selamat datang dan selamat beribadah kepada Bapak Ibu Saudara yang baru pertama kali hadir di gereja G2CC pada pagi hari ini. Info gereja dalam sepekan. Nanti sore ada ibadah online pukul 17.00 di channel YouTube Pastor Sony Saluku. Kemudian firman online hari Rabu tanggal 23 November diliburkan, mengingat Abuna dan keluarga pelayanan ke Israel. Break to prayer untuk hari Jumat tanggal 25 November pukul 17.00. Ibadah Komsel Youth Sabtu 26 November pukul 16.30. Ibadah sekolah minggu pada hari Minggu 27 November pukul 07.00. Kami juga mengucapkan selamat ulang tahun dan selamat ulang tahun pernikahan kepada jemaat yang merayakannya minggu ini. Tuhan Yesus memberkati dan memberikan umur panjang. Demikian info gereja dalam sepekan. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih Maika. Kita akan berdoa untuk anak-anak sekolah minggu. Jarang-jarang udah bisa bangun dia. Mau bangun? Coba dilawan.
Siapa yang ujian, anak-anak sekolah minggu yang ujian, yang mau ujian, angkat tangan. Geser ke sebelah sini semua, yang ujian, satu kelompok. Yang mau ujian minggu depan. Yang ujian sebelah sini. Yang ujian pindah sebelah sini, yang lain geser anak-anak. Ayo geser dulu. Geser. Itu siapa namanya? Hah? Oin. Oin kemarin Abuna lihat video mulu. Mamanya yang izin kreatif. Sudah dapat semua? Ya, mari kita berdoa, kita arahkan kepada anak-anak kita. Tuhan, kami berdoa, Tuhan, anak kami yang akan persiapan ujian minggu depan, berikan kepada mereka kepintaran, berikan kepada mereka kecerdasan, pengurapan, sehingga mereka bisa belajar dengan baik, dengan hasil yang baik, dan tangan Tuhan ada di atas kepala mereka, kesehatan yang baik, Engkau berikan kepada anak-anak kami ini. Kami juga berdoa Engkau persiapkan anak kami ini sebagai anak Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus. Dan biarlah pengurapan Tuhan selalu termateraikan di dalam hidup mereka. Pakai mereka sebagai alat Tuhan, masa depan yang baik Engkau berikan kepada anak-anak kami ini. Berikan kepada mereka roh yang besar dan mereka akan perkasa di bumi. Terima kasih Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Mari sama-sama kita katakan amin. Happy birthday, happy birthday, happy birthday. Ya, yang ulang tahun maju ke depan. To you. Yang ulang tahun. Umur panjang di tangan kananmu, di tangan kirimu kekayaan dan kehormatan sampai selamanya. Umur panjang di tangan kananmu, di tangan kirimu kekayaan dan kehormatan sampai selamanya, sampai selamanya, sampai selamanya. Hip hip, hari selamat ulang tahun untuk Abuna. Saya tahu. Iya Abuna. Kalau biasanya Abuna yang memberikan doa kepada kita, sekarang gantian kita yang memberikan doa kepada Abuna. Saya undang Bapak Ferdi untuk memberikan doa kepada Abuna. Shalom Bapak Ibu semua. Shalom. Mari kita bisa bangkit berdiri, kita berikan sepakat untuk doa kepada Abuna pagi hari ini. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk pagi hari ini Tuhan. Kami ucap syukur atas anugerah-Mu Tuhan, atas kemurahan-Mu untuk pagi ini Tuhan. Terkhusus kami berdoa untuk Abuna kami Tuhan, di mana Engkau tambahkan usianya Tuhan pada hari ini Tuhan. Kami ucap syukur Tuhan, kiranya Engkau berikan umur panjang Tuhan, kesehatan Tuhan, Amin. dan juga berkat yang melimpah Tuhan. Amin. Terima kasih Tuhan, kami ucap syukur Tuhan. Kami tahu Tuhan, hati Abuna tertanam kuat Tuhan di situ sisi ini Tuhan. Amin. Biarlah kiranya di situ sisi ini bukan hanya gereja Tuhan, Ya. tapi membawa berkat damai sejahtera bagi semua yang datang di situ sisi Tuhan. Dan segala mujizat yang dialami Tuhan. Kami percaya semua itu karena ada Engkau di tengah-tengah kami Tuhan. Amin. Terima kasih Tuhan. Tuhan, kita sepakat semua Tuhan, jemaat institusi pagi ini hari ini Tuhan, berdoa
Kau luaskan Tuhan pelayanan Abuna seluas-luasnya Tuhan, agar semakin banyak manusia yang diberkati dan mengenal Engkau Tuhan lebih dalam lagi Tuhan. Terima kasih Tuhan. Tuhan, kami juga mengucap syukur Tuhan, Abuna akan melayani perjalanan ke Holy Land Tuhan besok Tuhan bersama rombongan. Kami percaya Tuhan, Kau proteksi Tuhan, Kau berikan kesehatan dan kemudahan semuanya Tuhan. Amin. Terima kasih Tuhan, apa yang Abuna alami di sana Tuhan, kami juga terima di sini Amin. Tuhan. Amin. Terima kasih Tuhan, Kau jaga perjalanan sepanjang Holy Land sampai kembali bersama-sama dengan kami di sini Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami ucap syukur semuanya Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan ucap syukur. Amin. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Sebentar kita akan menyaksikan klip dan juga akan melakukan pemotongan tumpeng. Selamat ulang tahun, kami ucapkan padamu. Selamat hari jadi, Tuhan Yesus memberkati. Kami selalu berdoa agar Abuna semangat melayani Yesus, Tuhan dan Raja kita. Kami mengucap syukur, Tuhan telah pimpin langkahmu. Padamu Abuna selamat ulang tahun. Padamu Abuna selamat ulang tahun. Salam. Shalom Abuna, kami dari leader G2CC mengucapkan Yahobu Abuna, wanere kede wa tunggu. Sugeng ambal warsa Abuna Soni Saluku, kaberkahan kasarasan dateng panjenengan. Gusti Yesus berkahi. Happy birthday Abuna, hope live a long and healthy life and new anointing. Sengre Kuala Abuna Soni Jesus Subuni. Selamat ulang tahun Abuna, Tuhan Yesus memberkati. Kami keluarga Aswan mengucapkan Selamat ulang tahun Abuna, Tuhan Yesus memberkati. Kami dari Pendua G2CC mengucapkan selamat ulang tahun Abuna, Tuhan Yesus memberkati. Sarangeo. Kami dari Youth for G2CC mengucapkan selamat ulang tahun Abuna, Tuhan Yesus memberkati. We love you. Shalom, selamat ulang tahun Abuna. Semoga sehat, semoga terus menjadi berkat dimanapun berada. Terus pokoknya wish you all the best. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Happy birthday Abuna Soni, sehat selalu, panjang umur, semangat melayani, terus jadi berkat bagi jemaat G2CC dan bagi banyak orang. Nama Tuhan dipermuliakan. Amin. Shalom, saya Rahel Mutiara mengucapkan happy birthday untuk Abuna Soni Jaluku yang ke-52 tahun. Abuna semakin bahagia, panjang umur, sehat, dan menjadi berkat bagi banyak jiwa, dan semakin dahsyat dipakai Tuhan secara luar biasa di dalam pelayanan. Tetap semangat Abuna, Tuhan Yesus memberkati. Have a blessed birthday Abuna. Panjang umur. Selalu diberkati Tuhan dan makin diberkati Tuhan dalam pelayanan. Dan tetap keren. Brother Soni Shobo Jonmodi. 감사합니다, 소니 씨. 생일 축하합니다, 소니 씨. हेलो सोनी, जन्मदिन की बहुत बहुत बधाइयाँ हो। प्रभु तुम्हें बहुत आशीष दे और ये वर्ष और अगला वर्ष जो आ रहा है तुम्हारा जन्मदिन के बाद।
Happy birthday, Pastor Sonny. God bless you richly. I want to send best regards for you on your wonderful birthday today. And God really bless you, your family, your church. You are a wonderful man of God. You are honest and truthful, and you are looking a long way ahead how things should go in the kingdom of God. I really honor you as a man of God, and you are esteemed pastor. Thank you so much for friendship during these many years, and thank you for your prayers and for your prophetic word, what you gave me in Johannesburg in South Africa years ago. And it seems that your prophetic word is coming through. Loving Christian greetings. I am Reverend Glory Bachman from Finland, and I love Indonesia. God bless you all. Hello, Shalom, Pastor Sonny. Greetings for your coming birthday, which I understand is on the 17th of November. So I'm just really glad to be part of this moment of time that I can bless you with a word and also in prayer. First, just let me share a word of God which the Lord put in my heart for you. This is found in John chapter 15, verse 16. You did not choose me, but I chose you and appointed you that you should go and bear fruit, and that your fruit should remain, that whatever you ask the Father in my name, he may give you. These things I command you, that you love one another. Okay, how this scripture came to my mind and into my heart was, I do not know what you have gone through the past few years since we last met, but what the Lord put in my heart to show me was that you have been going through some challenging times in the past 2 years. But I just want to encourage you that you're on the right track. Okay, because as far as the Lord is concerned, He has great plans for you, and He just want to encourage you with this word that you have been called for His work. Okay, so for this, I just want to bless you in prayer, especially for this coming season, and also for this day where for tomorrow we're going to celebrate your birthday. Okay, Father, in Jesus' name, I just want to bless my dear brother, Pastor Sonny, and the Lord, that even as you have called him, you have qualified him. And I pray that, Lord, even as according to the scripture that you put in my heart to bless him, that you have chosen him for this season. And I pray that, Lord, that even for these coming days and these coming years, the Lord, you will just continue to cause him, Lord, even to bring about fruitfulness, and also the Lord, multiplication for where that you have established him to be. And I pray that, Lord, that you bless not only his health, even also for the hand of his work, but also for the ministry, the family, and also, Lord, for the people that you entrusted him, that you will continue to use him to bring glory to your name in every area of fruitfulness and multiplication. And for all this, that, Lord, as your word says, that you who call him, you will also establish it for him. And for all this, I pray in Jesus' wonderful name. Amen. Selamat ulang tahun yang ke-52 untuk Pastor Abuna Sonny Saluku. Tetap sehat, tetap semangat, tetap layani domba-domba ini dengan ketulusan hati. Tetap pakai Tuhan luar biasa.
Sama-sama katakan Happy Birthday Abuna. Tuhan Yesus memberkati. Tuhan Yesus yang Maha Baik, hamba bersyukur mempunyai seorang sahabat sekaligus mentor di dalam melayani. Dan terima kasih untuk hari ini Engkau izinkan menikmati usia, masuk pada usia yang ke-52 tahun. Dan aku berdoa di dalam nama Tuhan Yesus, biarlah bertambah usia, bertambah tajam hikmat Tuhan, dan ada kuasa yang terjadi, yang berjalan bersama-sama dengan Abuna di dalam pelayanan kemanapun Abuna pergi dan melayani, secara khusus melayani jiwa-jiwa di situ sisi. Dan aku berdoa Tuhan untuk Abuna sebagai pendamping hidup, juga anak-anak, mereka boleh menjadi satu keluarga yang hidup di dalam kerukunan, keluarga yang melayani Tuhan, keluarga yang diurapi, keluarga yang berjalan kompak di dalam Tuhan, dan tidak ada satupun penghalang yang bisa menghalangi mereka, dan ada kuasa yang menyertai mereka di dalam pelayanan mereka. Aku berdoa supaya Abuna juga tetap sehat, Abuna tetap sehat sekeluarga, sehingga apapun yang mereka lakukan, Tuhan membuat mereka itu berhasil. Terima kasih Tuhan Yesus untuk kesempatan melihat Abuna yang begitu luar biasa diberkati. Padamu Abuna, selamat ulang tahun Abuna. Sekarang kita akan melakukan pemotongan tumpeng. Silahkan Abuna. Ya, terima kasih ya Bapak Ibu atas doa dan perhatiannya. Saya pikir ini adalah hari ulang tahun yang paling sepi di dunia. Karena ceritanya begini, Abuna tiba di Indonesia hari Senin, dan kami satu rombongan dengan banyak orang yang batuk di atas pesawat. Batuk dan tanpa masker. Saya sudah ketakutan, Bapak Ibu kan tahu Abuna Parno kan? Saya ketakutan, langsung saya kebetulan di rombongan Abuna itu ada dokter, dan saya koordinasi dengan dokter. Rombongan kami itu banyak sekali, ada sekitar 175 orang, itu baru rombongan Abuna, grup Abuna. Begitu turun dari pesawat, saya udah curiga, aduh kita satu pesawat dengan orang batuk dari mana-mana. Langsung kami swab, saudara, di antigen dulu, ada yang positif dari rombongan Abuna. Lalu setelah itu yang antigen di swab, ketemu lagi ada yang positif. Jadi Abuna langsung juga ketakutan kan, ada satu pesawat. Sehingga kurang lebih 1 minggu kemarin Abuna isolasi mandiri. Jangan khawatir, Abuna tidak ada COVID. Tapi harus isolasi mandiri karena satu ruangan, satu pesawat dengan orang yang positif. Dan puji Tuhan, saya mendengar kemarin teman-teman yang positif itu sudah negatif kembali. Abuna juga sudah sehat. Lalu saya tanya dokter, kenapa aku masih batuk dok? Karena terjadi peralihan cuaca. Jadi tolong kita jaga diri dengan baik. Jadi tanggal 17 kemarin Abuna sama Abuni ditemani 2 anak, Cika dan Revival. Kami doa sama-sama. Saya sambil menangis, Tuhan. Aduh, sepi. Ya toh, sepi dunia persilatan. Tapi ternyata ada kejutan yang luar biasa hari ini. Ya, terima kasih. Terima kasih Aurel. Saya tahu di belakang ini siapa. Ya, ini kejutan Prophet. Ya. Saya pernah mendoakan Glory Beckman, dan kesaksiannya hari itu sangat meneguhkan Abuna bahwa apa yang saya sampaikan kepadanya tergenapi. Dan saya juga diberkati dengan pesan profetik dari Pastor Antoni. Kita udah kangen sama mereka ya. Kita berdoa agar tahun depan iklim sudah semakin baik sehingga hamba-hamba Tuhan dari luar negeri yang diurapi Tuhan itu bisa kembali ke tempat kita untuk menjadi berkat buat kita semua. Saya meminta Pak Henry dan Anis maju ke depan dari Asyir untuk mewakili jemaat. Ini harus habis loh. Saya akan ambil sebanyak-banyaknya. Kalau tidak dihabisin, hati-hati loh. Mewakili jemaat dari Asyir ya. Saya ambil sebanyak-banyaknya ya. Ini
ini harus habis, harus dimakan berdua, suap-suapan. Dan Bapak Ibu nanti di bawah ada perjamuan kasih, bersama-sama kita nikmati berkat yang sudah Tuhan berikan kepada kita, dari kita, oleh kita, dan untuk kita. Amin. Udah, ini satu aja biar mereka suap-suapan. Biar suap-suapan ya toh, jarang toh. Udah lama gak suap-suapan toh. Dulu pas pacaran aja. Terima kasih ya Bapak Ibu, Tuhan memberkati kembali kasih yang Bapak Ibu berikan kepada Abuna sekeluarga. Makan ya. Dan ada dua kejadian lucu hari ini. Yang pertama ada yang tidak bisa bangkit-bangkit, dan yang kedua ada yang ngesot keluar dari situ. Roh Kudus kadang-kadang membawa hal yang lucu buat kita. Haleluya. Kita akan berdoa terakhir sebelum doa berkat. Bagi yang berulang tahun, maju ke depan. Yang ulang tahun pernikahan, itu Pak Yohanes, Bu Cepi ulang tahun pernikahan. Siapa lagi yang berulang tahun, Bapak Ibu? Maju ke depan. Yang belum Abuna doakan. Novika, Ferry, Samuel, Novika ulang tahun tuh. Yang pernikahan, wedding anniversary. Oke, mari kita angkat tangan kita arahkan kepada mereka Bapak Ibu. Bapak, kami berdoa untuk Pak Yohanes dan Ibu Cepi, berkati kehidupan keluarga mereka dengan anggur kudus pernikahan Kana. Pakai mereka sebagai alat-Mu yang hebat. Dan biarlah kuasa Tuhan selalu bekerja di dalam kehidupan mereka. Satukan suami istri ini untuk semakin mengasihi Tuhan, dan anak-anak mereka akan perkasa di bumi. Berkat kudus pernikahan Kana turun dalam kehidupan mereka. Juga kami semua berdoa untuk Samuel. Tuhan berikan umur panjang di tangan kanannya, kekayaan, kehormatan di tangan kirinya. Lepaskan dia seperti anak panah di tangan pahlawan, dan dia akan melihat bahwa masa depannya akan baik di dalam Tuhan. Juga mau berdoa untuk Novi, berikan kepadanya sukacita, berikan kepadanya kesegaran di dalam roh dan jiwanya, hati yang baru. Dia akan melihat kebahagiaan Yerusalem seumur hidupnya. Dan Tuhan berkati tangannya, Tuhan berkati pekerjaannya, dan berikan kepadanya tubuh yang sehat. Di dalam nama Tuhan Yesus, hamba berdoa juga untuk Claribel Tuhan. Tuhan berikan kepadanya masa depan yang baik. Persiapkan untuk sesuatu yang indah dan luar biasa di dalam Tuhan. Hamba percaya saat-saat ini adalah masa persiapan di mana Engkau akan mengarahkan dia pada sasaran yang sudah Engkau tetapkan di masa depan. Dan tangan Tuhan yang kuat ada di atas kepalanya. Berkati Novi, berkati pekerjaannya, berkati kesehatannya, berkati suami dan anak-anaknya, berkati seluruh impian-impiannya Tuhan. Dia akan melihat bahwa semakin dia melayani Tuhan, semakin Tuhan berkenan di dalam kehidupan mereka sekeluarga. Promosikan hidupnya, aku melihat promosi terjadi dalam pekerjaannya, dan pakai dia sebagai alat Tuhan yang hebat. Hamba berdoa dan kami semua sepakat untuk memberkati Bu Eni, umur panjang di tangan kanannya, kekayaan, kehormatan ada di tangan kirinya, hati yang makin setia mengasihi dan melayani Tuhan. Juga Engkau berkati Henry, berikan kekuatan dalam setiap pergumulan-pergumulan yang dihadapi. Dan dia akan melihat breakthrough akan terjadi dalam segala apa yang dia kerjakan, pekerjaannya, dan dia memuliakan Tuhan. Juga umur panjang di tangan kanannya, kekayaan dan kehormatan ada di tangan kirinya. Terima kasih Tuhan atas berkat yang Engkau berikan kepada kami hari ini. Kami mengucap syukur buat kasih dan kebaikan-Mu. Dan juga Engkau memberkati perjamuan kasih yang ada di tengah-tengah kami, yang sebentar lagi akan kami nikmati. Kuduskan dan berkati itu menjadi kekuatan bagi tubuh fisik kami. Kami mengucap syukur bahwa Engkau memberikan kepada kami hati yang makin cinta Tuhan, hati yang makin mengasihi Tuhan. Dan juga Engkau memberkati setiap persembahan yang dikembalikan oleh anak-anak-Mu sebagai rasa syukur bahwa segala apa yang mereka dapat, mereka nikmati, yang menjadi berkat dalam kehidupan mereka di dunia ini, sesungguhnya berasal dari Tuhan. Maka ketika mereka mengembalikan itu dalam bentuk persembahan, persepuluhan, ucapan syukur, itu sebagai bagian dari rasa terima kasih kami kepada Tuhan. Dan Tuhan yang memberkati kembali benih itu berlipat kali ganda di dalam gereja dan rumah Tuhan. Terima kasih Tuhan. Jemaat kami yang sakit sudah Tuhan sembuhkan. Kami berdoa menyebut nama Pak Haryanto. Kami berdoa menyebut nama Pak Cipta.
Kami berdoa menyebut nama dari istri Pak Okta Tuhan, Ibu Okta Tuhan, jamaah Tuhan berkati, Tuhan pulihkan mereka. Dan semua jemaat kami yang lain, Tuhan bawa mereka dalam tubuh yang sehat kembali. Terima kasih Tuhan, kami pulang hari ini dengan membawa berkat dari Tuhan. Buka kedua tanganmu, berkat dari Allah Bapa, kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, dan kuat kuasa Roh Kudus menyertaimu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus, semua yang menerima berkat Tuhan berkata, amin. Silakan ambil saat teduh sejenak Bapak Ibu.